Ujian berikutnya, nah ini nih, kalau salah satu pasangan kemudian sakit dan sakit itu berat, itu gimana tuh? Nah itu kan ujian. Ada yang ujiannya itu laki-laki atau suaminya yang sakit, sama seperti Indra Bekti ini. Ada yang ujiannya perempuan yang sakit, istrinya yang sakit. Itu ya terjadi pada beberapa selebriti juga. Nah, ini hal susah jadi perempuan yang kedua. Ini sudah saya bahas dalam beberapa video saya yang lalu terkait dengan gugatan cerai yang dilakukan, yang dilayangkan oleh Aldila Jelita kepada suaminya Indra Bekti yang sekarang ini masih dalam keadaan pemulihan pasca sakit ya. Banyak kan orang yang menghujat atau yang melakukan judgmental kepada Aldila ya, kok seperti istri yang tidak, seperti istri yang keterlaluan lah gitu, dalam keadaan suaminya sakit malah minta cerai begitu. Dan banyak lagi lah ya seputar hal-hal yang negatif di yang dialamatkan kepada Aldila gitu. Ya begini ya, perkawinan memang suatu karunia tapi juga sebuah ujian ya. Ujiannya ya kayak gini, ujiannya tuh banyak banget ya dalam perkawinan itu. Bisa kemudian hilangnya cinta yang waktu pacaran atau waktu lagi PDKT itu menggebu-gebu luar biasa. Tapi kemudian ketika udah menikah ternyata cinta itu udah habis gitu, udah hilang. Bisa begitu ya. Jadi bagaimana mempertahankan perkawinan tanpa cinta? Nah itu ujian kan? Ujian nggak serta merta terus minta cerai itu, atau jangan, oh cinta udah nggak ada udah cerai aja, kan nggak. Bagaimana suatu mahligai hubungan yang sudah disepakati dan sudah diridhoi Allah itu bisa dipertahankan? Bagaimana membangkitkan lagi rasa cinta, rasa kasih sayang gitu kan? Nah itu kan ujiannya itu. Belum lagi ujian ekonomi ya, ujian ekonomi nih. Ujian ekonomi itu terjadi pada setiap pasangan suami istri kan? Pasangan yang sudah dalam hubungan pernikahan kan, pasti itu namanya ekonomi itu kan naik turun, ada masa banyak, ada masa kering kerontang, ada masa seneng banget, ada masa susah, ada masa ada masa serba kurang kan gitu ya dalam perkawinan. Dan kalau kemudian karena ujian ini lalu kibarin bendera putih ya, nggak kuat lagi ya, berarti nggak lulus ujian dong gitu. Sebab saya lagi-lagi akan nanya gitu, kalau seandainya itu keran suami mau nggak? Belum tentu loh. Yang kelihatannya suami itu tajir melintir, yang kelihatannya sangat pemurah, dermawan sama istrinya, membahagiakan istrinya, kalau kita tukeran belum tentu mau loh, belum tentu ya, karena biasanya itu kan ya bagaimana perkawinan itu bisa terjalin dengan baik. Jadi belum tentu kemudian kalau kita lihat, wah ada orang suaminya baik banget ya, kayaknya asik nih jadi istrinya gitu, belum tentu loh keadaan yang kita lihat itu sama seperti yang mereka hadapi, kan belum tentu. Bagaimana ujiannya, bisa jadi mereka bahagia, hartanya berlebihan, segala sesuatu mereka punya itu karena mereka sudah melampaui ujian demi ujian dan mereka lulus, lalu dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian berikutnya, nah ini nih, kalau salah satu pasangan kemudian sakit dan sakit itu berat, itu gimana tuh? Nah itu kan ujian. Ada yang ujiannya itu laki-laki atau suaminya yang sakit, sama seperti Indra Bekti ini. Ada yang ujiannya perempuan yang sakit, istrinya yang sakit. Itu ya terjadi pada beberapa selebriti juga. Lalu kemudian kalau kemudian ternyata mereka itu dari sisi kesabarannya kurang, dari sisi keikhlasannya kurang, ya dari sisi rasa syukurnya kurang, lalu mereka memutuskan untuk bercerai gitu ya. Sebagai orang yang tidak merasakan sendiri, sebagai orang yang tidak mengalami sendiri, itu kita nggak adil untuk melakukan tuduhan, judgement, apapun ya terhadap orang yang sedang dirundung masalah tersebut ya. Karena kita nggak ngalami sendiri gitu. Kalau kita ngalami, jangan-jangan Anda punya keputusan yang lebih buruk lagi, oh ya. Bisa saja seperti itu, karena kita nggak ngalami. Jadi beban itu kan masing-masing, dan percaya yakin bahwa Allah tidak akan, ini janji Allah loh ya, Allah tidak akan membebani orang itu di batas kesanggupan dia untuk menahan beban tersebut. Jadi kalau misalnya Aldila ini
merasa tidak sanggup menerima beban. Suaminya sakit, mereka ternyata juga nggak punya tabungan banyak, mereka bagaimana dia merawat juga mungkin susah, ya bagi dia sangat susah dan di luar kesanggupannya dia, apalagi dia bilang dia lagi sakit juga. Kemudian juga dia mungkin nggak punya rasa sabar yang cukup untuk merawat orang sakit dalam keadaan yang nggak punya apa-apa gitu kan, uangnya susah, lalu dia juga mungkin nggak punya cukup keikhlasan, nggak bisa kita samaratakan gitu loh, tingkat kesabaran orang, tingkat keikhlasan orang, sehingga lagi-lagi kita nggak boleh makan judgment. Barangkali itu mungkin koridor yang disediakan Allah ketika seseorang nggak sanggup lagi menahan beban yang dia tanggung, ya koridornya ya kemudian dipisahkan. Nanti ya kita nggak ngerti ya di Lauhul Mahfuz tuh bunyinya seperti apa gitu. Jangan-jangan nanti indra bekti dengan cerai ini diganti ya, diberikan ganti istri yang lebih baik dari Aldila, misalnya gitu kan, bisa saja, kita nggak ngerti rahasia Allah itu. Lalu Aldila juga setelah cerai dari indra bekti ternyata dia kemudian diberikan suami yang lebih baik atau mungkin lebih buruk ya, kita nggak tahu. Atau dia sebagai single parents ya dengan 2 anak, itu apakah jangan-jangan malah lebih worse lagi, lebih kacau lagi, lebih hancur lagi keadaannya, kan kita juga nggak tahu. Itu semua adalah rahasia Allah. Jadi yang baik adalah kita memetik pelajaran, kita yang tidak merasakan itu, kita bisa belajar untuk lebih sabar, untuk lebih bersyukur, untuk lebih ikhlas dengan apapun keadaan yang kita alami. Setiap orang yakin ya, setiap manusia di muka bumi ini pasti diberikan ujian. Antara satu dengan yang lain tuh nggak bisa dibandingkan. Allah itu benar-benar sudah secara akurat, secara presisi menghitung kadar kesanggupannya setiap manusia yang menjadi hambanya ya. Dan Allah tidak akan pernah salah tempat, tidak pernah salah kasih ujian. Pasti orang diberikan ujian sesuai dengan takaran Allah terhadap kesanggupannya. Kalau tidak sanggup, tinggal bilang sama Allah, nanti Allah akan cari jalan keluarnya ya, gitu. Dan kepada kita semua yang tidak mengalami kasus yang sama itu, sekali lagi pelajaran kita adalah kita pertinggi sabar kita pertinggi ikhlas kita pertinggi syukur kita. Mudah-mudahan ketika ujian apapun itu bentuknya itu datang, kita sudah bisa sudah bisa menerima ujian itu dengan cara yang lebih sabar, dengan lebih banyak bersyukur, dengan lebih ikhlas ya. Insya Allah mudah-mudahan ujian seberat apapun bisa kita tangani dengan baik.